Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya ini dengan berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi. Pada saat ini kita akan melaksanakan praktikum karena banyaknya permintaan terutama dari rekan-rekan yang tidak begitu mahir tentang matematik untuk membahas mengenai functional data analysis. Kita akan coba berikan perlahan functional data analysis mulai dari tahapan yang termudah hingga tahapan yang tersulit. Kita akan bagi ke dalam beberapa bagian functional data analysis. Kita akan masuk kepada bagian pertama. Oke. Kita akan mulai dengan melihat format data yang diperlukan dalam time series ini, dalam analisis functional data analysis. Nah, dalam format data kali ini yang ingin kita sampaikan adalah dalam functional data analysis, data itu terbagi ke dalam kolom, oke, untuk variabel yang akan kita teliti. Dalam kesempatan kali ini diberikan 20 harga harian bahan pokok. Ada bawang merah, ada bawang prei, ada buncis, ada cabai merah keriting, kentang mutu ABC, dan seterusnya. Jadi mengolomnya ini adalah variabel, sedangkan membaris adalah waktunya. Karena dalam kegiatan ini adalah mengenai harga rata-rata harian, tentu membaris itu dimulai nanti dari 1, ini karena dia yang pertama namanya tadi, nanti dari 1 sampai dengan 366, karena 1 tahun itu ada 366 hari. Kalau dia nanti data bulanan, tentu datanya itu hariannya itu data bulanan dari 1 sampai 12. Nah, ini format data yang digunakan untuk functional data analysis. Data, ingat, disimpan dalam format CSV. Oke, jadi kalau Anda lihat, ini adalah bahan pokok, 20 bahan pokok, datanya simpel di Excel, tapi dalam format CSV. Jadi apa itu CSV? Kalau Anda klik file di sini, file, save as. Nah, di sini ada namanya type-nya itu bernama CSV, delimited. Jadi CSV-nya ini yang diambil dari disimpan. Karena saya sudah simpan, tidak perlu kita simpan lagi. Oke. Nah, itu dari format data. Jadi jelas datanya ada mengolom, ada membaris. Nah, setelah kita dapatkan data, tentu kita buka R kita. Kita share screen R kita. Oke, kita tutup R kita ini dulu, kita coba ambil data FDA. Nah, dalam format R ini, tentu pertama sekali yang harus Anda ingat adalah jangan lupa untuk menginstall namanya paket FDA. FDA itu singkatan Functional Data Analysis. Ambil di menu package, lalu ambil di install package, cari FDA. Kalau sudah sukses diinstal, maka cek di load package. Nah, load package nanti di sini akan muncul FDA. Nih, lalu oke kan saja. Nah, setelah Anda berhasil mengokekan, baru kita panggil datanya tadi yang kita simpan di Excel dengan nama data read CSV. Jadi kalau gitu kita run data kita panggil read CSV nilai bahan pokok, kita run. Jadi kalau Anda mau lihat hasilnya, pergi ke konsol,
lalu ketik di sini data, lalu Anda ketik data, maka akan muncul data itu tadi 20 bahan pokok. Jadi kita lihat dimulai dari bawang merah, bawang pere, buncis, dan seterusnya hingga cabai merah. Dan ingat yang membaris itu adalah dari 1 sampai 366 karena banyak hari dalam 1 tahun 366. Oke, ini format data yang telah kita pahami. Nah, setelah itu barulah kita beri nama FDA Bapok. Nah, untuk fokus kita ambil sampai bahan pokok ke-10 saja. Jadi kita gabungkan kolomnya dengan bahasa Seaborn untuk data kolom ke-1 sampai kolom 10. Kalau mau sampai 20 ya lanjutkan saja sampai data 20, tapi kita aja sampai kolom 10 saja. Kita kasih nama FDA Bapok, kita run. Lalu bapoknya kita kasih nama pokok 1 sampai pokok 10. Kita run pula. Oke, kita run. Lalu variabel X yang menyatakan waktu kita beri dari 1 sampai 36 kita run. Nah, setelah semua kita run, baru kita gambarkan grafik yang sebelum dilakukan functional data analysis masih grafik kasar. Jadi grafik X itu melambangkan waktu tadi 1 sampai 366. FDA Bapo itu yang kolom ke-1, bawang merah kalau saya tidak salah. X-lab itu nama variabel X-nya rata-rata harian. Y-lab-nya itu nama variabel Y harga. Ingat, jangan lupa pakai tanda kutip kalau dia menggunakan huruf type L. Artinya grafik ini dia berbentuk garis dengan batas nilai Y atau sumbu Y dari 0 sampai 60.000 dan batas X dari 0 sampai 500. Ada yang bertanya tadi, X-nya itu sampai 366. Kenapa harus kita ambil 500? Karena kita memerlukan ruang kosong atau space kosong untuk memberikan informasi grafik-grafik tadi untuk apa saja atau apa namanya grafik-grafik yang ditampilkan. Oke, untuk lebar garis 3, tebal, white, tebal garis 3, LTY jenis garisnya 1, tidak putus-putus, garis biasa, lalu check lab ukuran dari hurufnya nanti adalah 1,65. Lalu detail checkments 2, checkment itu nanti ukuran title-nya ada 2. Check labs ini akhirnya ukuran sumbu X-nya 1,65. Lalu lines sumbu X, sumbu Y, FDA Bapok 2. Oke, warnanya dari warna 1 sampai warna 10. Biarkan saja R yang mendefinisikan warna 1 itu apa sampai warna 10. Tebal garis, jenis garis, bentuk garis. Legend adalah untuk memberikan bahasa, memberikan keterangan pada grafik. Locator 2, letak keterangannya terserah. Legendnya tadi yang pertama bawang merah, bawang putih, sampai nanti sawi panjang. Warnanya kol 1 sampai 10, jenis garisnya 1, tebalnya 3, lalu cek 1,7. Jadi kalau kita mau lihat gambarnya, jadi kalau mau kita lihat gambarnya tadi, kita run. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nah, ini space-nya tadi. Kenapa kita kasih 500? Agar bacaan-bacaan seperti sawi panjang, sayur manis, itu dapat dimasukkan ke dalam grafik. Jadi ini merupakan grafik yang belum dilakukan functional data analysis, masih berupa grafik-grafik biasa. Oke. Jadi kalau kita lihat, ini informasi pendahuluan yang sangat penting dalam melaksanakan functional data analysis bagi kawan-kawan yang tidak memiliki basic matematik yang bagus. Nah, setelah ini kita akan lakukan functional data analisisnya. Nah, ini yang paling penting, functional data analisisnya. Kita akan lakukan functional data analysis. Ingat,
langkah pertama pastikan diinstal terlebih dahulu FDE. Lalu beri bahasa FDA Bapok yang kita sebutkan di atas untuk DTA FDA. Nah, bilangan basisnya 65. Ingat, day basis kita beri nama day basis 65, basis yang 65. Ini langkah awal dalam menggunakan FDA, yaitu membangun grafik berdasarkan deret Fourier namanya, atau fungsi sinus kosinus. 1 tahun tadi ada 366, 65 basis, bilangan basis. 10 itu bilangan pokok, variabel yang kita gunakan 10. Nah, yang lainnya ikut saja. Day basis 65 dolar NEM, tem FD 65 ikut saja. Jangan dirubah. Year RNG tetap 0 sampai 366, day.5136 kurang 0,5. Terus gunakan bahasa yang sama untuk tidak dirubah. Oke, lalu setelah itu kita jalankan, kita lihat hasil grafik yang diberikan. Nah, ini grafiknya sudah mulus, berbeda dengan grafik yang sebelum kita lakukan FDA. Ini untuk basis 65. Lalu kita akan merubah ke basis 7. Basis 7 apa yang dirubah? Namanya day basis 7. Ini tetap, ini basisnya berubah. Kalau tadi di sini 65, sekarang di sini 7. Ini juga berubah 0, 7, 10. Kalau tadi ini 65, sekarang 7, ini 10 bahan pokok. Namanya berubah day basis 7 dolar NEMS. Karena tadi kita berikan nama day basis 7. Tem FD 7 juga berubah. Oke, di sini sama ikut semua. Yang ubah, yang patut diubah, dirubah. Simulasi Bapok dan seterusnya sama. Tidak ada yang berubah. Tem FD 7, ingat ini tem FD 7 karena basis 7. Tem FD 7 dolar FD NEM dan seterusnya. Oke, kita coba runkan yang basis 7 ini seperti apa. Kita run. Kita lihat, cek. Nah, ini sudah mulai mulus. Sudah mulai berubah grafiknya. Basis 65, basis 7. Lalu kita coba lihat ke basis 5. Sama, yang dirubah hanya angka 5. Namanya juga berubah, dari basis 5. Grid Fourier basis ini sama 0,366. Kalau dia 12, di sini menjadi 12 kalau bulanan, oke. Di sini 5, di sini 10, namanya juga beda, dari basis 5 dollar NEM. Di sini juga dari basis 5. Bagi rekan-rekan yang pemula, lihat saja, lalu sesuaikan dengan data yang Anda miliki. Oke? Day of your shift date itu sama dari 1 sampai 366, sama semua. Tem FD 5, di sini berubah, tadi namanya 7, sekarang di sini 5. Oke, day 5, di sini juga ber-5, terus kita lihat time FD dollar FD NEM juga sama. Lalu plotnya tem FD 5, ini yang tadi tem FD 5. Warnanya 1 sampai 10. Judulnya juga cek eksis, besarnya tulisan untuk eksis. Di sini besar tulisan untuk keterangan X atau Y, di sini besar judul, di sini tebal garis. Jadi kalau kita runkan lagi untuk day basis 5, kita akan coba lihat day basis 5. Lebih mulus lagi. Oke. Nah, jadi kalau begitu, apa yang telah kita lakukan di pertemuan 1 ini untuk praktikum functional data analisis sangat menarik sekali, terutama bagi teman-teman pemula yang tidak begitu menguasai tentang matematik, ya tidak apa-apa. Lihat, lalu sesuaikan dengan data, aplikasikan dengan bidang yang Anda peroleh. Oke, saya rasa pertemuan 1 ini kita sudah membahas bagaimana format data, bagaimana menggambar sebelum fungsional dan menggambar setelah fungsional dengan berbagai basis.
Saya rasa cukup untuk pertemuan pertama. Kita jumpa lagi pertemuan berikutnya. Rado Yendra, Rado Institut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.